Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz, begini Ustaz. Ada pertanyaan ini Ustaz. Tentang Salafi, tentang Wahabi yang biasa di masyarakat, ya, Salafi, Wahabi, apa sih Ustaz? Salafi, Wahabi itu Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berdialog tentang fenomena apa itu Wahabi dan apa itu Salafi. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas tentang Salafi Wahabi itu memerlukan dialog yang panjang dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang harus cukup. Tetapi saya akan menjawab dengan pembahasan yang singkat. Iya, Ustaz. Kemudian dari beberapa sisi. Pertama, istilah Salafi Wahabi. Kalau kita lihat dari sisi literatur, pembahasan para ulama mendefinisikan satu istilah, maka wajib kita ketahui itu perlu merujuk kepada kitab-kitab para ulama atau diistilahkan kepada uhmatul lughah, yaitu ke sumber-sumber induk bahasa ya, yang mereka mengistilahkan apa itu Wahabi, apa itu Salafi. Nah, pertama, sepanjang saya meneliti dan belajar tentang ilmu agama dinul Islam, kalau istilah Salafi ataupun istilah Salafus Saleh itu kita dapatkan dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab Uhmatul Lughah, dalam kitab-kitab lughah, seperti setidaknya dalam kitab Al-Ansab itu disebutkan, dalam kitab As-Sam'ani apa itu Salafi. Tetapi dalam istilah apa itu Wahabi dan apa itu definisi Wahabi, maka sesungguhnya tidak ada dalam kitab-kitab para ulama yang mereka mendefinisikan apa itu Wahabi. Nah, oleh sebab itu perlu saya jelaskan dulu tentang pengistilahan istilah Salafi dan istilah Wahabi. Istilah Wahabi dalam arti diartikan sebagai mungkin istilah orang, sebuah sekte, sebuah pemahaman yang khusus, sebuah fikrah yang khusus. Sesungguhnya itu tidak ada dalam perkembangan istilah para ulama. Diistilahkan bahwa sebuah fikrah khusus, fikrah pemahaman yang terpisah, pemahaman yang menyendiri dari pemahaman para ulama, pemahaman para salafus saleh, pemahaman dari imam yang empat. Maka secara singkat saya akan katakan bahwa istilah Wahabi menurut para ahli sejarah ataupun para peneliti ini diistilahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah salah seorang ulama ahli sunnah, yang beliau itu mengembalikan orang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, kepada akidah salafus saleh, memurnikan Islam. Maka bisa dikatakan bahwa istilah Wahabi itu muncul dan dimunculkan, disebutkan sebuah pemahaman, dan kemudian di situ disebutkan sebuah tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kepada orang yang dikatakan pengikutnya sebagai Wahabi, itu oleh dua kekuatan. Kekuatan yang pertama, istilah Wahabi dimunculkan oleh para penjajah ya, yang intinya bahwa dulu dalam ketika terjadi penjajahan, terutama pada Perang Dunia Kedua ya, seperti Pakistan, kemudian dunia Afrika, kemudian juga termasuk dunia Asia, itu dijajah. Dan orang-orang yang berusaha menentang penjajah itu rata-rata ahlu tauhid. Jadi orang-orang yang mendakwahkan tauhid, orang-orang yang mereka itu punya giroh yang tinggi kepada Islam dan ingin mengembalikan kaum muslimin kepada kejayaan, memerdekakan diri. Maka kaum penjajah untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya dan tidak mau berjihad, maka mereka mengistilahkan dengan istilah Wahabi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan ini adalah poin yang pertama. Oleh sebab itu muncul istilah Wahabi itu seperti di Afrika gitu, kemudian di Pakistan dan semisalnya, ataupun termasuk di Indonesia ketika negara Indonesia itu dijajah. Maka tidak terkenal istilah Wahabi di negara-negara yang tidak dijajah gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa istilah Wahabi juga dimunculkan oleh musuh-musuh ahli sunnah, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Di mana orang-orang Syiah Rafidhah itu mengetahui
bahwa Syiah ini memiliki catatan istilahnya itu sejarah hitam, di mana mereka melakukan bentuk-bentuk kezaliman di dunia Islam sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab Khianatus Syiah. Jadi khianat orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, dari mulai dibunuhnya kaum muslimin di Mekah sekitar 20.000 orang, dibunuhnya kaum muslimin di Baghdad dan sebagainya. Syiah itu. Nah, orang-orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah ini bermaksud untuk mengkelabui kaum muslimin ya, dan membuat sejarah palsu, dan itu dinisbatkan kekerasan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan inilah satu sejarah yang dimunculkan hari ini oleh sebagian orang, kekerasan itu kepada istilah Wahabi. Dan ini pemutar balikan fakta. Ini sejarah yang wajib kita ketahui. Nah, kemudian poin yang kedua berkaitan dengan istilah Wahabi ya. Kalau orang menuduh Wahabi karena mengajarkan tauhid, maka tentunya ada beberapa catatan penting ya. Kalau yang mengajarkan tauhid adalah Wahabi, maka kita ketahui bahwa sesungguhnya dakwah kepada tauhid adalah bukan dakwah semata-mata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi adalah dakwah para nabi, dakwah para rasul, yang mana kita tahu Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi Allah telah mengutus setiap umat itu seorang utusan yang mereka berkata, ibadahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Jadi maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berdakwah kepada tauhid, mengajak orang untuk bertauhid adalah dakwah para rasul, dakwah para nabi. Maka juga tidak benar kalau dakwah tauhid dikatakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Tetapi sesungguhnya dakwah para nabi. Kemudian juga yang kedua, kalau dakwah mengembalikan orang kepada sunnah, mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah adalah identik dengan hanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, maka sungguh imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka semuanya adalah berdakwah kepada tauhid dan dakwah mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Mari kita kutip ucapan imam yang empat, mereka mengatakan, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila sahih hadis, maka itu adalah madhabku. Jadi imam yang empat adalah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan kita bisa mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah mengikuti jejak imam yang empat. Maka oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang mengajak manusia kepada tauhid, yang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan sunnah adalah bukan dakwah beliau, bukan dakwah yang baru ya, bukan pemikiran yang baru, tetapi adalah dakwah para nabi, dakwah para rasul, dan dakwah imam yang empat. Kalau ini adalah berkaitan dengan apa yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Gitu, Kemudian pada poin yang ketiganya, mungkin walaupun satu pertanyaan ini, lalu apa hubungannya Wahabi dengan Salafi? Nah, sebenarnya kalau kita mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala huwa Salafi insyaallah, beliau adalah seorang Salafi. Kenapa dikatakan seorang Salafi? Salafi adalah intisab ila salafi soleh, artinya menisbatkan diri kepada salafus soleh, dan salafus soleh adalah mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dengan kalimat yang singkat kita katakan mestinya seluruh kaum muslimin adalah mesti salafi, walaupun tidak wajib bernama dengan salafi dan menamakan diri anak salafi, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang kita itu harus dituntut mengatakan itu. Akan tetapi kenyataannya kewajiban kita adalah beragama mengikuti salafus saleh. Iya, Ustaz. Saya potong, Ustaz. Iya. Apa, Ustaz? Jadi gini, Ustaz. Jadi gini, kalau umpamanya teman Ana, Ustaz, teman Ana dari Papua, terus dia mengikutin Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak mengklaim bahwa dia Salafi, dia tidak ada embel-embel atau tidak, itu berarti kan dia bisa dikatakan dia Salafi ya. Iya. Ya, Ustaz. Maksudnya dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia sesuai dengan jalannya para sahabat, itu berarti bisa dikatakan dia Salafi. Padahal saya dan dia itu kami tidak pernah berhubungan, kami hanya sebagai teman lama. Itu bisa dikatakan itu, Ustaz? Iya. Pertama bahwa penamaan Salafi, ya, ketika orang bernama atau menamakan anak Salafi, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu dipandang bagus. Karena di masa-masa fitnah, ketika terjadi penyimpangan dan banyak sekte, maka penamaan ini untuk menjadikan satu ciri bahwa dia kembali kepada akidah yang lurus.
dia kembali kepada manhaj yang lurus, ya. Akan tetapi penamaan bukanlah satu syarat dan bukan tentunya yang sangat pentingnya, tetapi hakikatnya. Jadi setiap mukmin yang dia beragama, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman para sahabat, dia salafi. Ya. Dan tentunya salafi adalah bukan sebuah organisasi, salafi adalah bukan sekedar dia adalah perkumpulan, tetapi salafi adalah pemahaman. Salafi adalah pemahamannya. Maka oleh sebab itu Imam Nasai, Imam Malik, dan para ulama mengatakan, kalau kamu bertemu dengan ahli sunnah di barat, maka sampaikan dariku salam. Karena ahli sunnah itu adalah ghuraba. Ahli sunnah itu adalah sedikit. Tetapi ada yang saya ingin sampaikan bahwa setiap kita adalah mesti salafi. Ya, walaupun kita berbeda-beda organisasi umpamanya. Ya, dengan nama-nama di kita di Indonesia ini ada NU, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Versis, ada Al-Irsyad, dan nama-nama yang lain mungkin yang saya tidak tahu semuanya, maka semuanya mesti salafi. Apa artinya salafi itu? Bukan berarti dia harus membuat organisasi yang namanya salafi. Tetapi yang dimaksud semua kaum muslimin adalah beragama melalui para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kenapa? Karena para sahabat itu merupakan perantara antara kita dengan Nabi SAW. Jadi kita tidak mengetahui agama, tidak tahu agama, dan tidak bisa mempraktekkan agama ini kecuali lewat para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi melalui mereka. Maka yang dimaksud dengan salafi diistilahkan oleh para ulama dengan kalimat yang singkat, ana atamassuku bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi saya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Dan saya ingin memberikan dua contoh dalam dialog ini, kalimat terakhir. Saya ingin katakan, para ulama mengatakan bahwa dalam beragama, lurus ataupun tidak lurusnya seseorang itu disyaratkan dua syarat yang utama. Syarat yang pertama adalah sihhatu dalil, yaitu dalil yang dipakainya ada dalil yang benar. Dan dalil yang benar yang diakui oleh para ulama dan ijma ada 4 ya, Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma dan qiyas yang benar. Dan tentunya Al-Quran dan Sunnah, adapun ijma dengan qiyas adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, orang tidak boleh berdalil kecuali dengan dalil yang benar. Tetapi ada poin yang kedua adalah fahmus sahih ala dalil, sihhatul istidlal ala dalil, yaitu benarnya cara memahami dalil. Nah, bagaimana kita bisa benar memahami dalil? Maka salah satu syarat agar kita benar cara memahami dalil adalah dengan cara kita kembali kepada pemahaman salafus saleh. Nah, dalam kisah yang tadi juga mungkin udah banyak disampaikan oleh para ulama, oleh para dai, satu kisah yang sangat agung bahwa orang-orang Khawarij itu hafal Al-Quran. Bahkan Ibnu Muljam yang membunuh Ali radhiyallahu taala anhu, dia hafal Al-Quran dan dia membacakan Al-Quran ketika ia akan menikam Ali radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Lihat, dia hafal Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak paham, tidak sampai kepada pemahaman, dan dia tidak paham kepada isinya. Dia membunuh Ali dengan membacakan Al-Quran. Maka para ulama mengatakan, qaumun tolikuna ala ayatin nuzilat al-kufar fayunazil al-mu'minin. Mereka apa? Mengambil ayat-ayat yang diturunkan untuk orang kafir, tetapi mereka digunakan untuk orang mukmin. Maka nikmat dalil tetapi sangat jelek pemahamannya. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita harus apa? Harus meluruskan pemahaman setelah kita tahu dalil. Dalilnya benar, pemahamannya apa? Benar. Tetapi ingat, pemahaman benar itu dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman para sahabat adalah benar? Karena mereka memahami Quran ketika turunnya wahyu. Jadi mereka itu memahami Al-Quran, ya, dan mereka mengamalkan Al-Quran ketika turun wahyu. Dan tidak mungkin Nabi SAW akan membiarkan mereka para sahabat dalam apa? Kekeliruan. Sehingga Nabi SAW berkata apa? La tajmu ummati ala dalalah. Maka akhir kata tidak ada istilah Wahabi gitu ya. Wahabi dikatakan sebuah sekte, Wahabi dikatakan itu sebuah apa? Ini ya, istilah-istilah dari para musuh ini ya, musuh-musuh Islam, musuh-musuh ahli sunnah. Ya, istilah Wahabi tidak ada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ahli sunnah. Beliau adalah seorang salafi, beliau adalah seorang ahli sunnah. Dan saya itu mengikuti
Nah, ini ya, iya, Syekh mengikuti salafus soleh. Bahkan satu kekeliruan yang sangat lucu ya, sangat menggelikan istilahnya. Di mana dikatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah adalah Wahabi. Imam Ibnu Qayyim adalah Wahabi. Padahal Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim itu ya sekitar tahun 700 ya. 600 700 ya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 1414 ya. Jadi begitu jauhnya. Nah, disinilah orang itu tidak tahu sejarah. Menisbatkan Syekhul Islam dikatakan Wahabi. Ya mestinya ya kalau mau ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Imam Ibnu Taimiyah, bukan apa dibalik. Dan ini pun satu sejarah yang keliru. Iya. Iya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz, penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat ana beserta kaum muslimin, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.